Muhammadur Rasulullah. Dalam hadits ini terdapat penetapan sifat an-nuzul bagi Allah, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Turun yang mencocoki keagungan dan kebesarannya. Kita tidak menafikannya, tidak menolaknya, tidak mentahrifnya, tidak mentakwilnya, dan kita tidak serupakan Allah dengan makhluknya. Tapi wajib diimani, ya, sebagaimana keagungan dan kebesaran Allah, dan diyakini bahwa pasti tidak serupa dengan makhluk. Demikian kaidah pokok ahli sunnah di dalam pembahasan. Iya. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah ahli sunnah. Berkata Abu Amr At-Talamanki rahimahullah, wa ajma'u ala anna Allah yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan para ulama bersepakat bahwa Allah turun di setiap malam menuju ke langit dunia, atau turun ke langit dunia di setiap malam. Alama atat bihil atharu, sebagaimana berdasarkan apa yang datang di dalam hadits-hadits. Kaifasya, turunnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini nukilan apa? Ijma, kesepakatan ulama. Iya. Nukilan kesepakatan. Jadi jangan sembarangan ya. Ini bukan pembahasan datang orang belakangan dia menyelisih lalu dikatakan oh silam pendapat para ulama. Yang di belakang itu tidak dihitung. Kalau dia menyelisihi kesepakatan yang sudah berjalan di masa lalu. Jelas ya? Itu harus paham terkait dengan ijma. Misalnya dulu ada silam pendapat di generasi pertama, terus sepakat, terus silam pendapat lagi. Silam pendapat datang berikutnya itu tidak dianggap lagi. Yang diambil adalah apa? Ijma, kesepakatannya. Itu yang diambil. Karena ayat yang saya bacakan tadi tentang wajibnya mengikuti ijma, sepanjang ijma sudah terjadi, maka itu yang dipegang. Tidak boleh keluar dari kesepakatan kaum mukminin. Baik. Ya kalau ada yang mentawil dari hadits nuzul, mentawilnya, maka itu datang dari orang-orang belakangan saya. Kaifa syaa wa kama syaa. Ucapan mereka Allah turun setiap malam ke langit dunia sebagaimana dia kehendaki, ya, dan sebagaimana yang dia kehendaki dan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jelas ya? Baik. Ini kaidah ahli sunnah terkait dengan khusus sifat. Dan saya sudah terangkan ya, kalau ahlul bidah dia baca yang beginian itu selalu dia pakai akalnya yang rusak. Karena akalnya yang rusak selalu bertasbih dahulu, mentasbih dulu Allah dengan makhluk, baru setelah itu mereka mentakwilnya. Jelas selalu kalau dia dapat ayat-ayat tentang sifat atau hadits tentang sifat yang dia pikir kalau kita tetapkan ayat dan hadits ini artinya kita serupakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau karena pikirannya memang sudah rusak seperti itu, akhirnya mereka ingin mencari jalan keluar tanda petik. Nah, jalan keluar tanda petiknya ini dia takwil. Kalau begitu bukan turun hakiki, maksudnya turun perintahnya, turun rahmatnya, turun malaikatnya, bukan Allahnya yang turun. Jelas ya? Nah, begitu cara berpikir mereka yang rusak. Tapi kalau ahli sunnah memang dari dasarnya mereka tidak ada menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka imani Nabi yang berucap ingin lebih pandai daripada Nabi. Allah yang menerangkan misalnya kalau ayat tentang sifat Allah yang terangkan dalam Al-Quran ingin lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ahli sunnah mengimani ayat dan hadits. Jelas ya? Dan mereka imani ayat Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dan dialah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Jelas ya? Dan sudah berlalu ya
kaidah. Ini saya berikan kaidah bermanfaat di awal pembahasan. Al-qawlu fi ba'di sifat qawli fi ba'dil akhar. Ucapan pada sebagian sifat itu sama dengan ucapan pada sifat yang lainnya. Sekarang kalau tanya, yang biasa mentakwil-takwil ini orang Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang sebelumnya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah juga. Tapi ini tiga yang paling tersohor di masa belakangan. Ya, tiga orang ini, tiga kelompok ini semuanya menetapkan ada sifat yang dia tetapkan. Jelas ya? Kita ambil misalnya orang Asy'ariyah, dia tetapkan tujuh sifat. Salah satunya sifat mendengar dan sifat melihat. Baik, kamu tetapkan Allah mendengar, melihat, berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kan begitu? Karena makhluk juga mendengar dan melihat. Iya. Oh enggak, itu sifat ditetapkan oleh akal. Yang lainnya apa? Kan sama. Jadi ketika dia katakan turunnya Allah, kalau kita tetapkan turun, makhluk juga turun. Berarti kita serupakan Allah dengan makhluknya. Baik, saya kembalikan kalau begitu. Kamu tetapkan sifat mendengar. Makhluk mendengar atau tidak? Iya. Kalau begitu kamu serupakan Allah dengan makhluk. Sama saja. Oh enggak, saya rujuk dari itu. Ya sudah, kamu rujuk juga dari itu. Jelas ya? Ya. Ini hujjah, dia tidak bisa keluar darinya. Walaupun berkumpul tuh orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dari kakek-kakek, nenek-neneknya, ya, sampai berapa generasi sebelumnya berkumpul bersatu padu, dia tidak bisa keluar menjawab dari hujjah yang kuat di dalam hal tersebut. Baik, ini perkara-perkara meyakinkan para ulama ahli sunnah itu bersepakat di dalamnya. Ini di masa sebelumnya mentakwil ini hidup, lahir, itu sudah bersepakat para ulama di dalam apa? Di dalam menetapkannya. Ya, kok orang-orang yang datang belakangan yang keliru pemahamannya, yang mau diikuti, dia tinggalkan dari buku-buku para as-salaf terdahulu. Orang-orang yang mengambil ilmu itu dari sumbernya yang murni. Ya, ini kekeliruan besar ya di dalam memahami pembahasan akidah. Baik, jadi saya kembali kepada hadits ini. Di hadits ini terdapat penetapan sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Baik, yang kedua, hadits ini juga sebaliknya menunjukkan penetapan sifat al-ulu. Menunjukkan penetapan sifat apa? Ketinggian Allah. Ya, karena turun itu dari mana turun? Saya mau bertanya, turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini terdapat penetapan sifat al-ulu. Baik, kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan siapa saja yang bersama mereka dari kalangan Kullabiyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah yang mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Mereka katakan turunnya ini bukan artinya turun benaran, tapi turun perintahnya atau turun rahmatnya. Jelas ya? Dan ini batil. Ini batil. Sudut batilnya dari mana? Yang pertama, asalnya di dalam pembicaraan dalam bahasa Arab itu asalnya tidak ada yang dibuang. Kok dia bisa kasih kata-kata di situ? Dari mana dia dapat? Turun rahmat Allah, turun Rob kita, dia katakan turun amru Rabbina. Tidak ada kata amru di situ. Dari mana dia menyusupkan kalimat-kalimat? Asalnya tidak ada yang ditakdir, itu asal. Jelas ya? Terus yang kedua, iya, yang kedua, kalau dia katakan bahwa yang dimaksud, anggaplah sudah, kita tidak usah ribut, bilang saja turun perintahnya, turun rahmatnya. Baik, kalau begitu kamu silahkan baca hadits lagi, lanjutkan haditsnya. Haditsnya dikatakan lalu dia berkata. Jadi kalau diartikan turun perintah Rabb kita ke langit dunia ketiga sepertiga malam terakhir, lalu si perintah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Si perintah juga berkata, siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Masa si perintah yang berkata?
Tidak masuk akal. Oh, jangan ditawil perintah lah, kita tawil rahmat. Baik, ganti. Si rahmat berkata, ya, siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Jelas ya? Nah, ini dia akan jatuh sendiri ke dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal sehat. Baik. 2. Yang ketiga, dari sudut kebatilannya. Sekarang dikatakan turunnya di sini ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Kan ada batasannya sepertiga malam terakhir. Mereka menjadikannya, ya, jadi kalau diartikan turun perintahnya, berarti dia batasi perintah Allah itu cuma di sepertiga malam terakhir. Itu dapat dari mana? Rahmat Allah cuma sepertiga malam terakhir. Berarti kalau tidak sepertiga malam terakhir, kita semua mampus kalau begitu. Ya, artinya kita tidak ada yang dirahmati di selain sepertiga malam terakhir. Nah, ini tidak benar ya. Dia memberi pembatasan pada hal yang tidak dibatasi terkait dengan perintah dan rahmat Allah. Iya. Nah, itu akibat keluar takalluf, keluar dari hal yang lumrah, keluar dari hal yang wajar dengan mentakwil seperti itu, akibatnya seperti itu. Pasti dia jatuh di dalam kerusakan-kerusakan yang lebih banyak. Baik, ini beberapa sudut ya dari batilnya orang-orang yang mentakwil di sini. Iya. Jadi katakan di antara faidah juga yanzilu rabbuna ila samai dunya. Yanzilu ini terkait dengan penetapan sifat an-nuzul. Sifat an-nuzul ini sifat apa? Fi'liyah atau dzatiyah? Ini sifat fi'liyah. Baik. Ini hadits juga terdapat penetapan sifat al-qaul. Penetapan sifat al-qaul bagi Allah. Di mana itu? Fayaqulu. Maka dia berkata. Ya, dan terdapat juga di sini bahwa firman Allah itu dengan huruf dan dengan suara. Dari mana sudut pendalilannya? Karena Allah berfirman, siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Siapa yang meminta, aku akan berikan. Siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni. Ya. Jadi kalau tidak ada huruf dan suaranya, bagaimana bisa dipahami? Jelas ya? Baik. Kemudian di hadits ini juga dari penyebutan fayaqulu, maka Allah berfirman. Ini menunjukkan bahwa al-kalam itu juga masuk di dalam hitungan sifat fi'liyah. Masuk dalam sifat fi'liyah. Kita imani hal tersebut. Ya, karena Allah turun ke langit dunia lalu Allah berfirman seperti itu. Iya. Seperti yang disebutkan, dan kita imani hal tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi juga bantahan ya bagi orang yang mengatakan turunnya Rabb kami di sini bukan Allah yang turun, tapi malaikatnya yang turun. Iya, malaikat itu enggak ada yang berkata berdoalah kepada aku kabulkan. Jelas ya? Tidak ada malaikat yang berkata minta kepada aku akan berikan. Jadi kalau dikatakan itu malaikat, berarti Nabi mengajari kesyirikan. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada malaikat. Dan itu tidak masuk akal. Jelas ya? Baik. Kemudian di hadits ini juga terdapat dalil ya, tentang sebagian waktu dari malam itu lebih afdal daripada yang lainnya. Nah, karena itu ini waktu yang sangat indah sekali, sepertiga malam terakhir. Seorang berdoa, bermohon kepada Allah, beristighfar. Jelas ya? Dan ini sejalan dengan ayat Al-Quran. Hadits itu menafsirkan Al-Quran, kan begitu? Dalam Al-Quran Allah puji orang-orang yang bertakwa. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Dan Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Di antara mereka yang dipuji dengan keimanan, dibebaskan dari api neraka, di antaranya orang yang beristighfar di waktu sahur. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Baik. Cuman jangan dikiaskan Allah itu dengan kamu sendiri. Ini kan selalu dia pikir dirinya. Ya. Selalu dia pikir dirinya. Kalau saya di Indonesia sepertiga malam, di Amerika masih siang. Nah, itu kan diri kamu. Ya. Jelas ya?
Maka seorang itu paling enaknya dia baca sebagaimana datangnya. Ya begitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dirinya turun ke langit dunia, itu mana keimanan. Masya Allah, dia bergembira. Ini waktu mustajabah. Dia semakin mantap, semakin semangat berdoa kepada Allah, memohon ampunan. Tapi kalau dia dengar hadits ini, sepertiga malam terakhir dia pikir turun, ya ini Papua, Amerika. Kapan dia mau istighfar dan taubat kepada Allah? Jelas ya?